Konsep kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia memiliki identitas dan jati diri yang berasal daripada nenek moyangnya, juga menerima unsur asing yang dapat memperkuat dan mengembangkan kebudayaan nasional. Peraturan mengenai kebudayaan nasional Indonesia telah tercantum di dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Serta di dalam lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang merantangkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut Kunchoro-Ningrat, terdapat dua fungsi kebudayaan nasional. Yang pertama sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas warga negara Indonesia. Dan yang kedua sebagai pralambang yang digunakan semua warga Indonesia untuk saling berkomunikasi sehingga memperkuat solidaritas. Proses pembentukan budaya Indonesia harus memperhatikan keseimbangan etnisitas, keadilan, dan kejujuran dalam mengangkatnya dari lokasi daerah ke tingkat nasional. Proses ini sebaiknya terjadi secara wajar, alamiah, dan natural, dan tidak bersifat pemaksaan pusat terhadap daerah atau sebaliknya. Perlu disadari pula bahwa budaya nasional bukan budaya gabungan dari budaya etnik Indonesia. Indonesia di mata dunia. Indonesia dikenal dunia dengan keindahan alamnya yang sangat cantik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau lebih dari 16.000 pulau. Indonesia juga memiliki keindahan alam yang beragam seperti pantai, gunung berapi, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia dikenal akan keberagaman budayanya. Indonesia merupakan rumah dari 1.300 suku dan etnis dan memiliki lebih dari 700 ragam bahasa. Semua hal ini terbingkai dalam satu, keberagaman budaya Indonesia. Contoh budaya dan nilai keindonesiaan. Berdasarkan TAP MPR nomor 11 tahun 1998, kebudayaan nasional merupakan perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia serta keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan berbangsa. Contoh budaya keindonesiaan. Pertama, Rapai Dabo dari Aceh. Rapai Dabo merupakan salah satu seni budaya ketangkasan atau kekebalan. Selain dikenal dengan nama Rapai Dabo, permainan ini memiliki sebutan lain, yaitu debu. Tarian Lego-Lego dari suku Alor. Tarian Lego-Lego ini akan dilakukan secara massal di mana satu dan lainnya dalam kelompok tari tersebut akan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran sambil mengelilingi 3 buah batu bersusun yang disebut sebagai mesbah. Rudat Banten dari Banten. Rudat sendiri merupakan kesenian tradisional hasil perpaduan antara unsur tari, selawat, dan olah kanuragan. Ngaben dari Bali. Sebuah upacara pembakaran mayat dipercaya dan dilakukan oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali percaya bahwa orang yang telah meninggal wajib disimpan media api yang dibakar hingga menjadi abu. Abu hasil bakaran tersebut selanjutnya akan dilarungkan ke sungai ataupun lautan. Tujuannya adalah sebagai pencucian elemen jiwa dan raga. Upacara potong jari dari Papua. Tradisi potong jari tergolong ekstrim, tapi upacara potong jari ini dilakukan untuk memaknai kesedihan seseorang yang ditinggal pergi atau meninggal oleh orang yang mereka cintai. Nilai-nilai keindonesiaan. Tinjauan selintas tentang nasionalisme, semangat ketaatan kepada bangsa, mengutamakan bangsa sendiri, pentingnya penonjolan ciri khusus bangsa, pendidikan tentang kebudayaan bangsa yang patut dipertahankan, dan penggolongan terhadap pengenalan suatu bangsa untuk rakyat. Kecenderungan konvergensi nasional. Konvergensi merupakan sebuah bentuk saling pengertian, mutual understanding, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima. Memberi dan menerima itu berakar dalam pematangan masing-masing kelompok pada diri mereka sendiri, atau secara negatif muncul dari bilangnya berbagai kekhawatiran atas kelompok. Kosmopolitisme bukan nativisme. Nilai-nilai keindonesiaan umum yang kosmopolit. Indonesia itu dapat secara pasif dibiarkan tumbuh sendiri, yaitu antara lain karena nilai-nilai bisa merupakan hasil bersih interaksi pergaulan dan berbagai kelompok anggota bangsa yang ditopang oleh adanya pemerataan kesempatan, perataan beban dan kesempatan.
Penyebab nilai strategis pendidikan dan keadaan berpendidikan being educated, yaitu karena implikasinya yang besar sekali terhadap bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maka perataan relatif pendidikan ini dapat dipandang sebagai penyumbang utama tumbuhnya kemantapan kelompok dan perseorangan anggota bangsa. Hal tersebut benar adanya, meskipun masih dirasakan adanya berbagai kesenjangan dalam bidang pendidikan, ini sangat mengganggu rasa keadilan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi negara Pancasila sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang republik, hingga ada persepsi yang terdengar agak magis padanya, seperti ungkapan kesaktian Pancasila. Karena itu, Pancasila di tangan bangsa yang belum mantap pertumbuhannya akan tetap rawan terhadap berbagai manipulasi. Kenyataan bahwa Orde Lama termasuk fase-fase terakhir yang amat berbahaya itu juga mengaku sepenuhnya berpegang kepada Pancasila secara demonstratif menunjukkan kemungkinan manipulasi itu. Sebagai objek manipulasi, Pancasila bisa berfungsi tidak lebih dari suatu alat politik, suatu ideological weapon untuk kepentingan sesaat. Tantangan budaya Indonesia. Yang pertama adalah globalisasi, yang merupakan sekumpulan proses terkait ekonomi, sosial, budaya, teknologi yang berkontribusi terhadap pandangan, produk, pemikiran, hubungan, dan aspek kebudayaan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah individualisme, budaya gotong royong yang semakin menghilang dan tergantikan dengan budaya individualisme yang memandang kepentingannya atau dirinya sendiri sebagai fokus utama. Yang selanjutnya adalah budaya asing yang tidak sesuai dengan norma. Kurangnya kemampuan untuk memfiltrasi budaya dari luar menjadikan banyak, khususnya anak-anak muda yang mengikuti zaman dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah memudarnya Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara dan lahir dari budaya serta keseharian masyarakat Indonesia, namun sekarang semakin memudar di antara masyarakat sendiri. Muncul juga paham-paham luar yang langsung menjadi sesuatu yang baru sebagai bentuk yang harus diikuti. Generasi Z sebagai generasi bertanggung jawab terhadap budaya dan bela negara. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di tahun 1995 sampai 2010. Generasi ini juga disebut sebagai I Generation atau generasi net karena gaya hidup mereka yang selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatu dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Kelebihan dari generasi Z. Yang pertama, mahir teknologi. Kedua, memiliki ambisi kuat untuk sukses. Ketiga, kritis dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat, berpikiran terbuka. Melestarikan budaya ala generasi Z. Yang pertama, mempelajari kesenian di berbagai media internet. Contohnya, belajar menari tradisional melalui laman YouTube. Kedua, memanfaatkan teknologi dan internet sebagai sarana mempromosikan kesenian Indonesia. Dan ketiga, membuat atau mengikuti komunitas di bidang kesenian Indonesia. Generasi Z sebagai penerus bangsa dan bela negara, yaitu dengan raihlah segudang prestasi di bidang yang kamu minati, jadilah generasi yang inovatif dan sigap dengan perubahan zaman, serta budayakan anti korupsi dengan katakan tidak pada korupsi.